Tes. Tes. Suaranya sudah oke? Ya. Tes. Ya. Sudah oke? Puji Tuhan, kita bersyukur kita bisa melanjutkan tayangan program, yaitu menghadirkan kesaksian dari narasumber bagaimana kuasa Tuhan yang hadir di dalam kehidupan manusia yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan Yesus, yang tidak percaya kepada kuasa Tuhan, tapi Tuhan dengan begitu baik menyatakan kuasanya dan menyatakan kasih-Nya. Dan pada kesempatan ini kami on the spot, jadi langsung di tempat narasumber, kami rindu berbagi dengan teman-teman, dan menjadi doa kami apa yang kami bisa share ini bisa bermanfaat, bisa menguatkan bagi yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Bagi yang belum percaya, dengan adanya tayangan ini, biarlah semua bisa dicerahkan dan mendapatkan sesuatu hal yang bermanfaat dan bisa mengenal siapa Tuhan yang benar. Karena mengenal Tuhan yang benar itu sangat perlu, karena Tuhan yang benar yang bisa membawa kita ke surga. Kalau Tuhan tidak benar, kita hanya beriman terhadap satu keyakinan, tapi sia-sia, karena kita tidak bisa masuk surga kalau kita tidak ketemu dengan Tuhan yang benar. Dan oleh sebab itu, pada kesempatan ini kami ingin share sebuah kesaksian, dan silakan Bapak Ibu bisa menikmati apa yang dibagikan oleh narasumber. Terima kasih Ibu. Selamat malam, apa kabar? Selamat malam, Pak. Sorry Ibu, namanya siapa tadi? Nama saya Kastini, Ya. asli anak saya namanya Wahyu, panggilan di kampung Ibu Wahyu. Iya, Ibu Wahyu atau Ibu Kastini. Iya. Saya panggil Ibu Kastini aja ya. Iya. Terima kasih sudah hadir bersama-sama dengan kita. Gimana Ibu kabarnya saat ini? Amin, luar biasa. Ya, luar biasa tentu karena Tuhan ya. Iya. Bukan karena dompet tebal. Enggak. Saya memang kalau enggak punya uang juga enggak mikir. Ya. Kita yang penting ada semua Tuhan keluarga bahagia. Ya memang kerja bisa, tapi kita gimana ya, semuanya itu sia-sia. Iya, ya, nggak sia-sia. bisa itu dalam Terus, pengertian pengalaman saya sholat nggak bisa, ya bisa rafalnya tapi nggak bisa artinya. Oh. Bisa dengan alif bakta bisa, tapi nggak bisa artinya. Oh, jadi artinya nggak ngerti. Iya, nggak bisa artinya. Ya karena ngerti. pakai bahasa asing iya, itu. Iya. Oh, oke. Kalau pakai bahasa Indonesia kan gampang ya. Ya, jadi bagaimana Ibu menjalankan karena Ibu tidak paham, terus bagaimana? Saya ikut Islam nggak paham, akhirnya saya nggak tahu diuji Tuhan apa enggak. Saya itu dikasih anak orang, tapi umur 1 tahun sampai 2 tahun itu bisa bicara. Tapi nggak tahu 2 tahun setengah itu enggak bisa apa-apa, enggak bisa bicara. 1 tahun bisa bicara? Bisa bicara, 1 tahun setengah itu bisa bicara jelas, ABC bisa, hitung-hitung bisa, namanya siapa aja bisa. Tapi itu anak dikasih orang? Enggak, ya, dikasih orang, saya enggak punya anak. Oke, terus? Ya. Terus 2 tahun setengah itu anak saya batuk panas, tapi panasnya enggak terlalu tinggi. Tak bawa ke dokter anak, tapi enggak apa-apa. Katanya enggak apa-apa. Waktu itu umur
4 tahun, 5 tahun saya anak saya sekolah TK. Tapi di sekolahan itu sama teman-temannya itu dia dorong terus, ada anak kecil dorong terus, dia seolah-olah ada anak kecil itu benci. Kalau ditanya orang dewasa, orang kecil itu ngeludahin. Ludahin, dia ngerokok. Saya pengen nanya. Ya. Yang kalau ditanya siapa? Ditanya orang siapa aja dia ngeludahin. Oh, dia langsung ludah. Anak yang dikasih sama ibu tuh? Iya. Oh. Terus dia kalau ada anak kecil-kecil itu langsung didorong. Sampai aku itu di sekolahan TK itu sampai dimarahin guru. Orang tuanya. Guru enggak marahin saya soalnya anak itu udah enggak bisa bicara. Pokoknya 2 tahun setengah itu sudah enggak bisa bicara. Ya, jadi teman-teman saya jelaskan sedikit. Ibu ini diberikan anak oleh seseorang, tapi anaknya satu ketika mengalami kelainan. Ya, dia di waktu 1 tahun pertama sama ibu, dia bisa bicara dengan baik. Setelah 2 tahun sama ibu, dia sudah tidak bisa berbicara, bahkan punya keanehan. Kalau orang bicara sama dia ludahin. Kalau lihat anak kecil, dia dorong supaya jatuh. Nah, ini kan ada gangguan roh, ada roh jahat yang mengganggu dia. Nah, pada waktu itu ibu tahu nggak kenapa sampai anak ini jadi begitu? Aku belum kenal Tuhan Yesus, itu tak dibawa ke dukun istilahnya gitu. Dibawa ke dukun, katanya ada yang ngikuti secara halus. Ada roh jahat. Iya, roh jahat yang ngikutin. Tapi tak bawa kemana-mana dengan kata orang ke sana, iya tak turutin aja. Sampai menghabiskan uang terus lalu aku berhenti dari dukun. Itu Bu Sigit, Bu Mariani itu bilang gini, Bu, di Sriwedari ada pendoa, Wahyu mbok menawa, kalau kasarane Jawa mbok menawa didongakne di Sriwedari gitu. Terus saya ikutin. Artinya apa itu, Bu? Saya belum tahu kalau ke gereja, aku belum tahu. Aku bilang gitu. Dia itu didoain 1 kali itu kan belum mempan. 1 bulan kemudian ada gembala dari Jakarta pakai kursi roda, aku lupa namanya. Pak Pendeta aja juga lupa. Itu didoain di Tangmangu Liverhill, namanya Liverhill. Bu, di Liverhill ada doa lagi. Doa kesembuhan. Doa kesembuhan. Iya, aku bilang gitu. Aku bilang suami, Pak, ada doa anak, mbak menawa anak kita bisa bicara. Aku bilang gitu toh. Terserah. Suamiku bilang gitu. Terus aku tak bawa. Padahal suami muslim juga. Iya, juga muslim semua. Tapi ibu belum tahu ini mau dibawa ke gereja. Udah tahu kalau di doa itu ke gereja. Terus aku ke sana 1 kali. Dia itu tak bawa ke depan, anak saya tak gendong pakai jarik. Istilahnya orang desa pakai jarik. Tak bawa ke depan, itu aku duduk wong pendeta gembalanya pakai kursi roda, aku duduk. Anak saya itu di depannya Bu Gembala ini langsung ludahi sama nampar. Aku ingat sekali itu pertama. Langsung tangannya anak saya tak pegang, Bu Gembala bilang gini, jangan Bu, jangan dipegang. Itu bukan Wahyu sendiri loh, bilang gitu. Terus saya, loh kok bukan Wahyu sendiri? Aku bilang gitu, wes diem aja dulu, nanti ditanganin. Langsung ditangani, anak saya langsung dikerumuni hamba-hamba Tuhan. Dia langsung habis nampar itu didoain 1 kali, dia nunduk. Langsung dia nunduk, Ibu Gembala bilang, rumahnya mana Bu?
Gondosuli Bulakrejo. Nganu, oh ya besok tak ke sana ke tempatnya Effendi. Gitu. Iya. Gerejanya masih di bawah Sana, situ. ya. Nganu, iya Bu, tak bilang. Terus nganu apa? Ibadahnya kan sore jam 7 kalau nggak salah. Iya. Masih jam 7 malam aku bawa ke situ lagi, didoain lagi, anak saya kok besoknya langsung sembuh. Sembuhnya itu ditanya orang kok nggak ngeludain, nggak nampar gitu loh. Kok demi sedikit, kok nganu berkurang. Nganu ngerokoknya juga kurang, dikasih rokok enggak mau, di nganu apa-apain enggak mau. Oh, jadi yang lalu itu plus ngerokok juga? Iya, ngerokok juga. Padahal masih kecil? Masih kecil, kan belum tahu apa-apa. Ya. 5 tahun kan belum tahu ini rokok nganu apa, enggak pikiran gitu loh. Terus bareng gitu, Bu besok satu lagi ya didoain. Ya aku bilang, langsung didoain lagi. Besoknya sama anak kecil punya makanan kecil, dikasihkan anak itu. Dikasihkan anak kecil yang main sama dia. Kalau punya makanan dikasih. Oh berarti iki didoain itu nganu mujizate Gusti, dia sembuh. Aku bilang gitu. Lama-lama aku sama suamiku bilang gini, Pak, aku mau ke gereja, ikut ke gereja, pokoknya kamu ikut apa enggak, aku harus ke gereja. Aku bilang, apa nanti nganu siapa tahu anak kita sembuh. Aku bilang gitu. Suamiku terserah nganu ibu bilang gitu. Terus aku lama-lama ke gereja terus. Wahyu itu ikut ke gereja, dia ikut, tapi dia udah duduk. Lama-lama kita terusin, lalu suamiku terus ikut ke gereja lagi. Oh, haleluya, Tuhan itu Yesus. Itu berkat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu, dia adalah Tuhan yang real. Jadi dia bukan Tuhan yang hanya ditulis di dalam buku, tapi kuasanya nyata. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mengalami mujizat. Ibu ini dinyatakan kuasa dari seorang yang tidak beriman kepada Tuhan, tetapi apa yang terjadi? Bahwa ibu ini sudah berobat kemana-mana untuk supaya kesembuhan anaknya, karena ada ketidakwajaran. Anak kecil umur 5 tahun sudah merokok, suka ngeludah orang, suka nampar orang, suka dorong orang. Itu suatu keanehan. Itulah menunjukkan seperti yang saya katakan, bahwa di dalam hidup ini hanya ada 2 kuasa. Kuasa yang pertama adalah kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu kuasa yang mengubahkan segala sesuatu menjadi baik. Tapi kalau kuasa setan, dia mengubahkan segala sesuatu menjadi jahat, menjadi liar. Nah, apa yang terjadi pada waktu anak ini menjadi error, menjadi tidak normal karena melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, didoakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi? Anak ini disembuhkan Tuhan. Anak ini mengalami kuasa Tuhan. Oke, Ibu, terus bagaimana dengan suami setelah Ibu mulai aktif gereja? Suami ikut ke gereja juga. Oh, haleluya. Semua ikut ke gereja, sama itu mertua saya dua-duanya ikut ke gereja. Muslim semua? Iya, dulu Muslim semua. Sampai ya namanya orang kampung lah. Kita itu sampai gimana ya, dicaci maki lah istilahnya. Ngano, wah ikut ke gereja nanti kalau meninggal dipetenteng. Saya bilang gitu, dipetenteng. Biarin dipetenteng sih. Yang penting anak saya ngano sama anak-anak kecil, sama orang nggak marah, nggak nganu ngeludain. Yang penting tidak jahat sama orang. Iya, tidak. Yang penting anak saya nggak jahat, nggak ngeludain orang, nggak merugikan orang. Oke. Dipetenteng itu apa sih, Bu? Katanya seperti Tuhan Yesus itu loh, disalib. Di kampung kan dipetenteng. Iya. Inilah pemikiran-pemikiran yang keliru. Ya, mereka cuma bisa menilai, tapi penilaian yang sesat.
yang tidak benar, ya. Orang Kristen tidak pernah mati di salib. Tuhan Yesus disalib itu untuk menanggung dosa kita, untuk menyembuhkan penyakit kita, untuk mengadakan mujizat di dalam hidup kita. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau ada yang bilang bahwa ikut Tuhan Yesus itu mau disalib, itu cerita yang dimasukkan oleh roh jahat di dalam pikiran manusia, sehingga manusia jangan sampai bertemu Tuhan Yesus, jangan sampai ikut Tuhan Yesus. Oke, Ibu, Ibu bisa ceritakan bagaimana perjalanan iman Ibu setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus? Ya. Kita semua udah diberkati Tuhan. Yang pertama itu ya ayam tentrem, nggak punya uang, nggak punya pesan beras, itu kita senang, gembira, rileks. Iya, rileks sukacita. Kita ikut Tuhan. Tadinya sebelum Ibu kenal Tuhan Yesus, di dalam bayangan Ibu, Tuhan Yesus itu seperti apa? Aku dulu waktu masih suka menghina juga? Enggak suka menghina, soalnya aku gini, kerja waktu bujang, kerja udah di Surabaya ikut orang Katolik. Di Jogja ikut Kristen. Aku sampai di Jogja. Kristen. Iya, ikut di Jogja sampai ikut ke gereja 1 tahun. Nikah pulang 1 tahun, pulang nikah Islam. Jadi ini ya Tuhan, gimana ya, Tuhan itu luar biasa. Udah ikut ke gereja di sana ya juga udah dibaptis, nikah Islam paling berapa? 5 tahun mungkin, kalau enggak 10 tahun. Langsung ditarik sama Tuhan, ditarik lagi jadi Kristen lagi. Oh, gitu ceritanya. Iya. Iya. Nah, terus bagaimana suami kok bisa dengan begitu mudah ikut ke gereja? Padahal dia yang istilahnya yang gini, ikut ke gereja, aku ikut ke gereja, kan anak saya dulunya nakal, didoain pendeta sembuh gitu aja, nggak bisa bicara, itu kan mujizat Tuhan. Itu ngeludain, nakalnya berkurang, ngerokoknya berkurang, gitu aja. Terus aku ke gereja, lama-lama suamiku ya juga ikut. Aku 2 bulan apa 3 bulan, mertua saya semuanya ikut ke gereja. Semuanya ikut ke gereja. Luar biasa. Aku bilang sama saudara-saudaraku Jawa Timur, kalau bilang aku ke gereja, itu dulu sama Pak RT aja dicaci maki, RT Jawa Timur itu dicaci maki, sampai minta layak nggak dikasih. Jadi aku kembali ke Islam lagi, cari surat-surat nikah kan Islam lagi. Terus ya itu di sini sampai ikut Kristen. Oke. Haleluya. Nah, bagaimana tantangannya setelah ikut Tuhan Yesus? Ada cacian atau hinaan? Tantangan banyak sekali, Om. Banyak sekali. Waktu aku berangkat ke gereja, bawa tas, ya pokoknya ganti baju lah. Dia itu bilang gini di jalan, wah gurunya berangkat, bilang gitu. Terus wah nanti kalau ada apa-apa dia bisa sendiri kok ikut ke gereja. Aku tak diemi aja. Yang penting aku berangkat ya berangkat. Aku pulang ya juga pulang ke rumahku sendiri, biar di jalan kalau ketemu orang aku juga seneng tanya, lagi ngapain Pak, lagi ngapain deh, biar dia jawab atau enggak, yang penting aku ketemu orang ngasih salam. Gitu aja. Pernah dimaki-maki orang nggak? Iya pernah. Oh, seperti apa? Ya pokoknya orang kampung kayak gitulah. Kafir. Orang kampung kayak gitu. Ya. Sampai mertuaku perempuan itu meninggal. Itu malamnya biasanya orang kampung kalau jam 7 malam kan ke situ berkerumun. Itu enggak ada sama sekali. Kita gereja doa, habis doa
Panglipuran itu kan gereja pulang. Orang kampung satu pun enggak ada orang. Nggak mau datang. Enggak mau datang. Kenapa nggak mau Enggak datang? tahu. Yang Apa karena iya sudah ikut memang Kristen? iya. Oh. Aku tapi enggak apa-apalah. Aku memang nekat keluarganya 5 hilang 1 ya tinggal 4. Ngapain pikir pusing-pusing? Aku bilang gitu. Ngapain dipikir pusing-pusing? Yang penting kita di rumah sendiri. Yes, bilang gitu aja. Iya. Yang penting masuk surga. Iya. Iya. Nah, tantangan apa lagi, Bu? Tantangan yang paling istilahnya paling tidak mengenakan. Ya udah itu dulu waktu belum lama ya udah kalau ikut ke Kristen ya di petenteng lah gitu. Sudah itu aja. Yang lain kita ya juga berdoa biar dikasih orang, biar dikasih Tuhan. Apa kita menyayangi siapa aja, yang penting ketemu orang baik gitu, bicara ya yang orang bagus, yang patut didengar ya patut yang penting kita enggak terlalu kasar lah istilahnya gitu. Oke. Lama kelamaan dia ya juga sadar sendiri. Malu sendiri. Iya, malu sendiri. Dia sekarang ya kalau ada yang ke gereja, Bu berangkat. Ya, dia kan udah baik. Ya, kalau belum sadar yang penting malu sendiri dulu. Iya, ya gitu aja. Terus sekarang ya kita kerja buruh, ya yang tak ikutin juga seiman sama kita tapi GKJ. Gitu aja. Ibu, kalau misalnya tantangan semakin hari semakin besar, kira-kira ada keinginan nggak Ibu untuk meninggalkan Tuhan Yesus? Oh enggak, udah enggak. Kenapa Bu? Bisa diceritakan kepada? Kita udah enggak meninggalkan Tuhan. Soalnya apa? Kita udah sadar kalau kita itu udah dicaci maki orang, tapi kita udah punya Tuhan Yesus. Kita enggak pernah kita enggak ke masjid lagi gitu aja. Kita enggak, ya kita doa aja, bantu doa semuanya, bantu doa anak saya kalau ada orang ya biar enggak malu, biar ke gereja lagi, gitu aja doa. Berarti sudah komitmen penuh. Iya, penuh. Setia sampai pulang ke surga. Iya, amin. Tidak akan berbalik lagi, tidak akan enggak pernah, enggak. Saya udah kalau misalnya ada tawaran dengan harta, uang. Aku udah bilang sama Bu Sigit, Bu Mariani, aku bilang gini, pokoknya aku ke gereja terus Bu, walaupun saupamane Bu Gembala, Pak Gembala sama aku gedeng, ini seumpamanya loh. Ini saupamane yang aku ora penak, aku yang penting ke gereja. Itu yang aku datang itu bukan rumahnya Pak Gembala, ke rumahnya Tuhan. Aku bilang gini, kecuali nek Pak Gembala, Bu Gembala besok pulang ke kampungnya, aku ya tetap ikut Tuhan tapi pindah gereja. Aku bilang gitu. Udah gitu aja. Jadi berarti ikut Tuhan Yesus harga mati ya? Iya. Nggak ada tawar-tawaran lagi? Enggak ada tawar-tawaran. Oke, haleluya, luar biasa. Inilah orang yang mengalami Tuhan yang sesungguhnya tidak tergoyahkan. Sekalipun ada hinaan, ada ejekan. Bahkan tadi kita sudah mendengar, sekalipun ada aniaya, ibu ini tidak akan meninggalkan Tuhan. Karena ibu sudah merasakan bagaimana Ibu Wahyu ini sudah merasakan bagaimana nyatanya Tuhan di dalam hidupnya. Oke, Ibu bisa ceritakan selama ikut Tuhan Yesus, mujizat-mujizat apa yang Ibu rasakan? Saya rasakan ya itu anak saya nakalnya berkurang lah. Nakalnya ya berkurang. Kita semua keluargaku dikasih ketentraman lah, intinya mujizatnya gitu. Masa ndak punya uang, ndak tak bilang tadi punya uang ndak, itu kita
enggak kemerusung lah. Hmm. Waktu kerja, waktu istirahat, enggak seperti dulu. Dulu, kalau Iya. dulu gimana Bu? Kalau Ibu misalnya tidak punya uang di tangan? Kita ya usaha, namanya manusia kita usaha caranya gimana nanti nganu ada uang sedikit buat anak saya, buat beli pulsa, itu gimana caranya orang tua, ya waktunya kerja ya kerja, waktunya istirahat. Kalau enggak ada kerjaan ya kita di rumah aja ya sambil kerja sambil berdoa. Oke. Beda dengan dulu. Dulu kemerusungan, adanya kemerusung. Kekhawatiran. Iya, kekhawatiran. Emosi. Iya, enggak emosi. Keluarga saya semuanya enggak pernah emosi, tapi kemerusung. Waktu kerja, enggak kerja 2 hari aja, udah khawatir. Iya, sekarang ada ketakutan. Iya, sekarang enggak kerja 2 hari aja, 3 hari, enggak kemerusung, enggak. Hati ada ketenangan ya? Iya, ada hati tenang. Penuh sukacita. Karena Tuhan Yesus yang memberikan keyakinan itu. Iya. Luar biasa. Tuhan Yesus benar-benar Tuhan yang sangat baik. Pada saat orang sudah menerima Tuhan, bersama dengan Tuhan, ada ketenangan di dalam hidupnya. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Keadaan memang bisa dialami seperti dahulu, tetapi yang membedakan cara kita menghadapi masalah. Kalau kita bersama Tuhan Yesus ada ketenangan. Kita percaya bahwa pengharapan di dalam Tuhan Yesus itu tidak sia-sia. Pengharapan di dalam Tuhan Yesus itu pengharapan yang pasti. Karena Tuhan berkata, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Tuhan berkata, sedangkan burung di udara aku pelihara, apalagi kamu. Sedangkan bunga bakung didandani Tuhan, apalagi kamu. Itulah Tuhan Yesus, Tuhan yang berfirman dan firman-Nya itu amin. Firman-Nya itu disampaikan, itulah firman yang benar, disampaikan dan masuk di dalam hidup kami. Oke Ibu, pada kesempatan ini Ibu mungkin mau menyampaikan kepada teman-teman yang belum kenal Tuhan Yesus, pesan apa yang Ibu bisa berikan? Ya gini, yang belum kenal Tuhan, ya semoga besok kenal Tuhan. Kalau enggak enggak bisa kenal Tuhan ya waktunya sholat, waktunya ibadah ya juga ibadah, gitu aja. Tapi kalau bisa kenal Tuhan, cari Tuhan. Iya. Ya oke. Terima kasih Ibu, ya, luar biasa. Amin. Dan Ibu mengalami mujizat Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, mengalami sukacita yang besar. Dan menjadi doa kami juga buat Anda semua, supaya kiranya kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kuasa Tuhan, dan kasih Tuhan itu bisa menyentuh kehidupan teman-teman, baik yang sudah kenal Tuhan Yesus maupun yang belum kenal Tuhan Yesus. Karena kami mengasihi, diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk mengasihi semua manusia. Bahkan yang membenci kami pun diajarkan Tuhan Yesus untuk kami mengasihi. Dia adalah Tuhan yang benar. Dia tidak memandang, tidak membeda-bedakan berdasarkan kelompok, warna kulit, dan kondisi dompet. Dia mengasihi semuanya. Dia sayang kita semua. Dia ingin kita masuk surga. Ingat bahwa firman-Nya di dalam Kisah 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan terlambat teman-teman. Tuhan Yesus mengasihi Anda, Tuhan Yesus menunggu kita semua di dalam kerajaan yang luar biasa, yaitu kerajaan surga. Oke Ibu Wahyuni, terima kasih atas kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati. Doa kami buat Ibu tetap setia dan tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Amin. Oke teman-teman, kita ketemu di dalam program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.